Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video ini kita akan menjelaskan tentang perkembangan sistem artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, yang beranggotakan Asna Rahmawati dengan NIM 24650227, Novianti P dengan NIM 24650255, Sarida 24650228, Atia 24650209, Siti Badriati 24650229, dan Rasmin 24650251. Bab 1 pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi yang akan kita bahas ini. Perkembangan teknologi dan komputer sangat pesat, ditandai dengan hadirnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Di era digital ini, AI telah diterapkan di berbagai bidang, pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, hingga hiburan. Contohnya asisten virtual, sistem rekomendasi, pengenalan wajah, kendaraan otonom, dan chatbot. Kehadiran AI memberikan kemudahan sekaligus tantangan baru bagi manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami perkembangan sistem AI dari masa ke masa, konsep dasarnya, serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Rumusan masalah dan tujuan penulisannya. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, makalah ini adalah apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan bagaimana sejarah dan perkembangannya, dan apa saja jenis-jenis artificial intelligence, dan bagaimana implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa kelebihan dan kekurangan artificial intelligence? Dan selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan pengertian artificial intelligence dan menguraikan sejarah dan perkembangan AI. Dan berikutnya menjelaskan jenis-jenis artificial intelligence, dan selanjutnya mengetahui penerapan AI dalam berbagai bidang. Dan berikutnya mengenai isi, kelebihan dan kekurangan artificial intelligence. Selanjutnya, Bab 2 pembahasan pengertian artificial intelligence. Artificial intelligence AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau sistem komputer agar dapat melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kecerdasan ini meliputi kemampuan belajar atau learning, penalaran reasoning, pengenalan pola atau pattern recognition, pemahaman bahasa alami atau natural language processing, dan pengambilan keputusan. Dengan AI, komputer tidak hanya menjalankan perintah yang telah diprogram secara statis, tetapi juga mampu beradaptasi berdasarkan data dan pengalaman. Ini memungkinkan mesin untuk memproses informasi kompleks, mengidentifikasi tren, dan bahkan membuat prediksi dengan akurasi yang semakin tinggi. Mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan dunia di sekitar kita. Sejarah dan perkembangan AI. Perkembangan AI dimulai pada tahun 1990-an ketika Alan Turing memperkenalkan konsep mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Pada tahun 1956, istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan dalam konferensi Dartmouth. Era awal 1950 sampai 1970-an itu fokus pada pemrograman simbolik dan logika, meletakkan dasar bagi pemikiran komputasi cerdas. Era AI Winter 1970 sampai
1990-an, yaitu memperkembangkan melambat akibat keterbatasan teknologi dan dana, menyebabkan periode skeptisme. Era machine learning 1990 sampai 2010, yaitu AI mulai berkembang pesat dengan teknik pembelajaran mesin memungkinkan sistem belajar dari data. Era deep learning 2010 sampai sekarang, yaitu AI berkembang pesat berkat big data dan komputasi tinggi menghasilkan terobosan signifikan dalam pengenalan pola dan pemrosesan bahasa alami. Baik, kita masuk pada jenis-jenis artificial intelligence. Berdasarkan kemampuannya, AI dibagi menjadi 3 jenis utama, masing-masing dengan karakteristik dan potensi yang berbeda. Yang pertama, Artificial Neurointelligence atau ANI. AI dengan kemampuan terbatas pada satu tugas tertentu, contohnya termaksud asisten suara, sistem rekomendasi, dan AI dalam game catur. ANI sangat efisien dalam domain spesifiknya, tetapi tidak dapat melakukan tugas di luar cukupnya. Yang kedua, Artificial General Intelligence atau AGI. AI yang memiliki kecerdasan setara manusia, mampu memahami, belajar, dan menerapkan kecerdasan di berbagai tugas. AGI masih dalam tahap penelitian dan perkembangan, menjadi tujuan jangka panjang bagi banyak peneliti AI. Yang ketiga, Artificial Super Intelligence atau ASI. AI yang berdasarkan melebihi manusia dalam segala aspek, termaksud aktivitas pemecahan masalah dan keterampilan sosial. ASI bersifat teoritis dan menimbulkan banyak diskusi etika serta filosofi mengenai masa depan umat manusia. Kita masuk di implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah meresap ke berbagai aspek kehidupan kita, mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Berikut adalah beberapa contoh implementasi AI yang paling menonjol. Yang pertama di bidang pendidikan, sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar siswa, serta penilaian otomatis yang mempercepat proses evaluasi. Kemudian masuk di bidang kesehatan, AI membantu dalam diagnosa penyakit lebih cepat dan akurat, serta analisis citra medis untuk deteksi dini anomali. Kemudian di bidang transportasi, kendaraan tanpa pengemudi dan sistem navigasi cerdas yang mengoptimalkan rute dan mengurangi kemacetan. Kemudian di bidang industri, otomatisasi proses produksi dan pengguna robotika untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan di pabrik. Kemudian masuk di bidang bisnis, sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan analisis data pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian di kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan AI, yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Kedua, mengurangi kesalahan manusia melalui otomatisasi tugas berulang. Yang ketiga, mampu mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Tiga, memungkinkan inovasi dan perkembangan solusi baru untuk masalah kompleks. Yang keempat, yang kelima, meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam lingkungan berbahaya. Kemudian masuk di kekurangan AI, yang pertama itu membutuhkan biaya pengembangan dan implementasi yang sangat tinggi. Yang kedua, berpotensi mengurangi lapangan kerja karena otomatisasi tugas-tugas rutin. Yang ketiga, ketergantungan manusia terhadap teknologi dapat mengurangi keterampilan kognitif. Yang keempat, isu etika dan privasi data kompleks perlu dipertimbangkan. Yang kelima, kurangnya empati dan pemahaman kontekstual yang mendalam dibandingkan manusia. Kemudian kesimpulan dan saran. Artificial Intelligence adalah teknologi yang terus berkembang dan memberikan pengaruh besar. Dengan kemampuan meniru kecerdasan manusia, AI mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, penerapan perlu diimbangi dengan pengawasan dan etika agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Diharapkan perkembangan AI ke depan dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah,
akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam pengembangan AI yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Baik, mungkin itu dia penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.